Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi yang diajarkan langsung oleh dosen kami, Bapak Tommy Lovery, Eskom Mkom. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang web security. Penjelasan kami di sini ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah introduction atau pengenalan, jenis dan metode tentang web security, strategi bagaimana pentingnya web security, serta closing atau penutupan. Ya, sebelum kita masuk ke introduction atau pengenalan, alangkah baiknya kita perkenalkan diri kita masing-masing dulu. Dengan saya sendiri, Ahmad Zulkifli, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 185700016. Ya, saya sendiri Randy Setiawan Hoesin, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 185700030. Yang pertama di sini adalah pengenalan tentang web security. Apa sih itu web security? Web security adalah istilah untuk mengatasi berbagai macam serangan atau attack dalam teknologi internet. Oleh sebab itu, maka kita sebagai user harus memperhatikan serta melindungi keamanan situs web kita atau aplikasi web dengan cara mendeteksi, mencegah, dan menanggapi ancaman dari berbagai serangan tersebut. Mengapa kita perlu adanya keamanan? Karena website merupakan wadah atau media yang pertama kali menghubungkan perusahaan dengan customer ataupun klien. Terus hacker juga dapat menyiapkan malware yang bekerja mengambil data customer yang mengakibatkan fatal pada website kita sendiri. Serangan hacker tersebut berdampak buruk pada relasi bisnis misalnya, baik itu bisnis to bisnis maupun bisnis to customer. Semakin besar interaksi customer dengan website, maka makin tinggi juga kebutuhan keamanan website yang kita perlukan untuk website kita. Cara kerja sistem web ya. Yang pertama di sini si user mengakses website berupa URL melalui web browser. Web browser tersebut mengirimkan permintaan berupa HTTP request kepada web server. Nah, web server di sini memberikan web file yang di request atau yang diminta oleh si web server. Terus web server di sini juga menerima web file tersebut, kemudian dikirim lagi kepada user berupa display atau tampilan. Sistem kerja web server di sini ada dua. Yang pertama menerima permintaan atau request dari klien dan mengirimkan apa yang diminta oleh si klien berupa respon. Sistem kerja web server. Yang pertama, user meminta suatu halaman ke server untuk ditampilkan di komputer klien. Kemudian melalui protokol HTTP tersebut, dicarilah komputer yang bernama. Jika ditemukan, maka seolah-olah terjadi permintaan seperti "Oke Google" atau yang lainnya. Yang kedua di sini jenis dan metode akan dijelaskan oleh teman saya Randy Setiawan Husin. Yang kedua, jenis dan metode. Menjelaskan tentang jenis dan metode pada web security. Jenis teknologi web security. Ada 7, yaitu alat pengujian kotak hitam atau black box texting. Yang kedua ada alat atau fuzzing tools. Yang ketiga alat pengujian kotak putih atau white box texting. Yang ketiga ada firewall aplikasi web atau web app firewall atau WAF. Yang kelima ada pemindaian keamanan atau kerentanan vulnerability atau security scanner.
Yang keenam, alat peretas kata sandi atau password hack tools. Yang ketujuh, kemungkinan ancaman atau possible threat. Jenis kerentanan atau vulnerability. Yang pertama, SQL injection atau injeksi. Yang kedua, ada password breach. Yang ketiga, cross-site scripting atau XSS. Yang keempat, data breach. Yang kelima, remote file inclusion. Yang keenam, backdoor atau kode injection. Metode ancaman peretasan. Yang pertama, cross-site scripting atau XSS. Kerentanan yang memungkinkan penyerang memasukkan skrip sisi klien ke halaman web untuk mengakses informasi penting secara langsung, meniru identitas pengguna, atau mengelabui pengguna agar mengungkapkan informasi penting. Yang kedua ada SQL injection atau SKI. Metode yang digunakan penyerang untuk mengeksploitasi kerentanan dalam cara database menjalankan query penelusuran. Yang ketiga ada memory corruption. Memory corruption atau kerusakan memori, di mana terjadi ketika lokasi di memori secara tidak sengaja diubah. Hal tersebut mengakibatkan potensi perilaku yang tidak diharapkan dalam software atau perangkat lunak. 4. Buffer overflow. Buffer overflow adalah anomali yang terjadi saat perangkat lunak menulis data ke ruang yang ditentukan dalam memori yang disebut buffer. 5. Data breach. Pelanggan atau data breach adalah istilah umum yang mengacu pada rilis informasi sensitif atau rahasia dan dapat terjadi melalui tindakan jahat atau karena kesalahan. Yang keenam, cross-site request forgery. Pemalsuan permintaan lintas situs atau cross-site request forgery ini melibatkan penipuan kepada target untuk membuat request atau permintaan yang menggunakan autentikasi atau otorisasi mereka. Yang ketiga, strategi. Menjelaskan strategi perlindungan pada web security dan pentingnya web security. Strategi metode web security. 1. Resource assessment atau penetapan sumber daya. Yang kedua, ada web scanning atau pemindaian web. Hal yang dilindungi web security. 1. Data yang dicuri. Penjahat dunia maya sering meretas data pengunjung yang disimpan di situs web seperti alamat email, informasi pembayaran, dan beberapa detail lainnya. 2. Skema phishing. Ini tidak hanya terkait dengan email. Melalui phishing, peretas dapat merancang tata letak yang terlihat persis seperti situs web biasa untuk mengelabui pengguna. Yang ketiga, pembajakan session atau sesi. Penyerang dunia maya tertentu dapat mengambil alih session atau sesi pengguna dan memaksa mereka melakukan tindakan yang tidak diinginkan di situs web. 4. Redirect atau pengalihan yang berbahaya. Terkadang, attacks atau serangan dalam web security juga dapat mengarahkan pengunjung dari situs yang mereka kunjungi ke situs web berbahaya. 4. Closing. Bagian ini akan dipresentasikan oleh teman saya Ahmad Zulkifli. Yang terakhir di sini adalah closing ataupun penutupan, yang dimana menjelaskan tentang jenis-jenis web security. Kenapa web security penting? Karena serangan dunia maya atau cyber terhadap situs web publik, apapun ukurannya, yang umum terjadi dan dapat mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perusakan pada situs web, seperti hilangnya ketersediaan situs web atau kondisi penolakan layanan karena DOS atau DDoS, kompromi data pelanggan atau organisasi yang sensitif, penyerangan yang mengambil kendali atas situs web yang terpengaruh. Ancaman ini mempengaruhi semua aspek keamanan informasi, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Dengan demikian, keamanan website yakni web security merupakan hal yang harus dipasang. Selain itu juga membantu para pelaku bisnis membuat situs web mereka aman dan terjamin. Kesimpulannya di sini ialah keamanan website atau web security adalah sesuatu yang mengacu pada perlindungan situs web pribadi dan organisasi
yang dihadapi ke publik dari serangan cyber. Keamanan situs web atau securing adalah tindakan yang mengambil untuk mengamankan situs web dari serangan cyber. Dalam pengertian ini, web security berarti proses yang berkelanjutan dan merupakan bagian penting dari pengelolaan situs web. Keamanan situs web itu penting, terutama bagi seorang webmaster. Biasanya mereka membaca pengertian webmaster sini karena tidak ada yang ingin situs web diretas. Memiliki situs web yang aman sama pentingnya dengan keberadaan online seseorang, seperti halnya memiliki host sebuah situs web. Sebagai contoh misalnya, jika situs web diretas dan masuk daftar hitam atau blacklist, maka trafik atau lalu lintas webnya hilang hingga 98%. Terlebih lagi, jika terjadi pelanggaran atau data breach yang dapat mengakibatkan tuntutan hukum, denda berat, dan reputasi mereka yang akan rusak. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata maupun kekurangan materi yang kurang, mohon maaf apabila terjadi kesalahan-kesalahan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu lagi pada presentasi-presentasi kami selanjutnya. Terima kasih.